teman-teman. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Labora Sitohang, NPM 2009100062, kelas B, kelompok 8, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi perkembangan bahasa pada masa anak remaja. Dosen pengampu yaitu Ibu Revlina Sinaga MPD. Kali ini saya akan memaparkan tentang perkembangan bahasa pada anak remaja. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian bahasa. Bahasa merupakan sebarang bentuk komunikasi di antara orang-orang, baik yang bersifat verbal ataupun gerak isyarat, dan sikap penggunaan dan melambang dalam komunikasi. Dalam Kamus Umum Psikologi, beberapa bentuk bahasa yang digunakan dalam sehari-hari adalah bahasa lisan, bahasa tulisan, dan bahasa tubuh atau isyarat. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Kita memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena tanpa bahasa seseorang tidak akan dapat menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Bahasa disampaikan melalui kegiatan yang dinamakan bicara. Bicara adalah salah satu dari sekian banyak bentuk bahasa, tetapi paling berguna dan paling luas digunakan. Bicara juga merupakan keterampilan yang paling sulit dikuasai karena aspek mentalnya. Jika bicara diharapkan dapat menjadi bentuk komunikasi yang sangat berguna, maka pembicara harus menggunakan kata yang berarti bagi orang lain dan mampu memahami arti kata yang digunakan orang lain. Bicara turut mempengaruhi penyesuaian sosial dan pribadi anak dengan memasuki kebutuhan dan keinginan mereka, dengan memperoleh perhatian dari orang lain, dengan memperlancar hubungan sosial. Karakteristik perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Ia telah banyak belajar dari lingkungan, dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya, dan di lingkungan sekolah. Pola bahasa yang dimiliki oleh anak remaja berkembang dalam keluarga atau yang disebut bahasa ibu. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan masyarakat sekitar akan memberi ciri khusus dalam perilaku bahasa. Bersamaan dengan kehidupannya di dalam masyarakat luas, anak remaja mengutip proses belajar di sekolah. Dalam berkomunikasi sehari-hari, terutama dengan sesama sebayanya, remaja seringkali menggunakan bahasa spesifik yang kita kenal dengan bahasa gaul. Di samping bukan merupakan bahasa yang baku, kata-kata dan istilah dari bahasa gaul ini terkadang hanya dimengerti oleh para remaja atau mereka yang kerap menggunakannya. Menurut Piaget dalam Papalia tahun 2004, remaja memasuki tahap perkembangan kognitif yang disebut tahap formal operasional. Piaget menyatakan bahwa tahapan ini merupakan tahap tertinggi perkembangan kognitif manusia. Pada tahap ini, individu mulai mengembangkan kapasitas abstraksinya. Sejalan dengan perkembangan kognitifnya, perkembangan bahasa remaja mengalami peningkatan yang sangat pesat. Kosakata remaja terus mengalami perkembangan seiring dengan bertambahnya referensi bacaan dengan topik-topik yang lebih kompleks. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa berbahasa terkait erat dengan kondisi pergaulan. Oleh karena itu, perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Umur anak, 2. Kondisi lingkungan, 3. Kecerdasan anak, 4. Status sosial ekonomi keluarga, dan yang kelima, kondisi fisik. Kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. Kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir saling mempengaruhi satu sama lain, bahwa kemampuan berpikir berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa, dan sebaliknya, kemampuan berbahasa berpengaruh terhadap kemampuan berpikir.
Seseorang yang rendah kemampuan berpikirnya akan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik, logis, dan sistematis. Hal ini akan menyulitkan mereka dalam berkomunikasi. Bersosialisasi berarti melakukan konteks dengan yang lain. Seseorang menyampaikan ide dan gagasannya dengan berbahasa dan menangkap ide dan gagasan orang lain melalui bahasa. Menyampaikan dan mengambil makna ide dan gagasan itu merupakan proses berpikir yang abstrak. Individual dalam kemampuan dan perkembangan bahasa. Menurut Chomsky, Woolfolk DKK, tahun 1984, anak dilahirkan ke dunia ini telah memiliki kapasitas berbahasa. Akan tetapi, seperti dalam kondisi dan bidang yang lain, faktor lingkungan akan mengambil peranan yang cukup menonjol, mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut. Mereka belajar makna kata dan bahasa sesuai dengan apa yang mereka dengar, lihat, dan yang mereka hayati dalam kehidupannya sehari-hari. Perkembangan bahasa anak tersebut dan dibentuk oleh lingkungan yang berbeda-beda. Berpikir dan berbahasa mempunyai korelasi yang tinggi. Anak dengan IQ tinggi akan berkemampuan bahasa yang tinggi. Sebaran nilai IQ menggambarkan adanya perbedaan individual anak. Dan dengan demikian kemampuan mereka dalam bahasa juga bervariasi sesuai dengan variasi kemampuan mereka berpikir. Bahasa berkembang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, karena kekayaan lingkungan akan merupakan pendukung bagi perkembangan peristilahan yang sebagian besar dicapai dengan proses meniru. Dengan demikian, remaja yang berasal dari lingkungan yang berbeda juga akan berbeda-beda pula kemampuan dan perkembangan bahasanya. Proses perkembangan bahasa peserta didik. Tahapan-tahapan umum perkembangan kemampuan berbahasa seorang anak yaitu 1. Refleksif vocalization, 2. Babbling, 3. Laling, 4. Echolalia, yang kelima true speech. Perkembangan bahasa anak. Salah satu penyebab tidak diragukan lagi, paling umum dan yang paling serius adalah ketidakmampuan mendorong atau memotivasi anak berbicara, bahkan pada saat anak sudah mulai bersuara. Perkembangan bicara merupakan suatu proses yang sangat sulit dan rumit. Terdapat beberapa kendala yang sering kali oleh anak alami, antara lain 1. Anak cengeng, dan yang kedua anak sulit memahami isi pembicaraan orang lain. Pengembangan bahasa dan implikasinya bagi pendidikan. Agar kemampuan berbahasa remaja dapat berkembang secara optimal sejak dini, anak perlu diperkenalkan dengan lingkungan yang memiliki kemampuan bahasa yang variatif. Situasi yang menunjang perkembangan bahasa juga perlu diciptakan dan dikembangkan oleh para guru di sekolah. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memberikan dukungan yang bersifat kondisi, psikologi, dan sosial kultural bagi perkembangan bahasa remaja. Lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sangat perlu menciptakan suasana yang dapat membesarkan hati atau mendorong anak remaja untuk berani mengomunikasikan pikiran-pikirannya. Teman, sekian dari hasil pemaparan saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga pemaparan saya bermanfaat bagi kita semua. Shalom, terima kasih. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.